Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan praktik coaching ya sebagai untuk memenuhi tugas di demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Ibu Marwiyah, CGP Angkatan 10, BPGP Sumatera Utara. Hari ini saya akan bersama Ibu Helen dan Pak Ondang untuk mempraktikkan terkait coaching dengan menggunakan alur supervisi. Nah, di sini saya berperan sebagai supervisor, lalu Bu Helen sebagai coach, dan Pak Ondang sebagai coachee. Kita mulai saja, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, Bu Helen, apa kabar? Assalamualaikum Pak Ondang, selamat siang Pak Ondang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Helen. Baik nih Pak Ondang, kemarin kan Pak Ondang udah japri nih ke saya ya, katanya mau menyampaikan sesuatu kepada saya. Sepertinya ada yang mau Bapak ceritakan nih. Gimana nih Pak? Gimana ceritanya? Iya Bu, pertama terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Benar sekali Bu, saya pada kesempatan ini ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Baik. Saya akan siap mendengarkan Bapak nih ya. Kita ada waktu sekitar 15 menit nih Pak untuk berbincang-bincang. Saya akan siap mendengarkan. Silakan deh Bapak bicara. Diceritakan apa aja deh, silakan. Iya Bu, siap Bu. Jadi begini Bu, saya memperhatikan siswa di sekolah saya itu sepertinya merasa bosan dalam pelajaran dalam belajarnya Bu. Nah, setelah saya amati dan saya tanyakan pada mereka, ternyata mereka mengatakan bosan dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru yang cenderung menonton ceramahnya, Bu. Oh gitu, baik. Jadi Bapak merhatikan bahwa siswa itu merasa bosan ya Pak ya, Ya, Bu. karena guru-gurunya mungkin ini konservatif ya Pak ya, ceramah aja gitu ya, monoton aja ceramah aja ya. Mungkin Bapak juga bosan ya, bukan anak-anak aja ya, kalau Bapak sebagai siswa ya. Ya, Bu. Jadi, baik, di sekolah Bapak nih kira-kira gimana tuh, kompulnya aktif nggak? Iya, Bu. Sebenarnya kalau kombelnya aktif, Pak, itu Bu. Ya. Cuman yang aktif itu orangnya itu saja. Oh gitu ya, jadi ya kurang variatif ya gitu ya Pak ya Ondang ya, maaf nih. Iya, Ngejudge Bu. kawan-kawannya ini nih, teman-temannya Pak Ondang nih. Kira-kira apa yang ingin Pak Ondang dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya gini Bu, saya sebenarnya punya keinginan ada perubahan ke arah yang lebih baik lah di sekolah saya. Supaya pembelajaran di sekolah saya ini bisa berjalan menarik. Sehingga siswa-siswa kami bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, Bu. Oke, jadi Pak Ondang ingin ada perubahan ya Pak Ondang ya. Bagi Pak Ondang, sama nih bagi guru-guru yang nantinya berdampak ya kepada siswa untuk mengajar dengan berbagai metode nih Pak ya yang bervariatif. Wah, saya merasakan nih Pak Ondang gemes banget ya sama teman-temannya Pak Ondang nih. Kira-kira perubahan seperti apa nih yang Pak Ondang inginkan pada guru-guru? Nah, coba deh Pak Ondang jelaskan lebih spesifik lagi nih biar lebih fokus lagi nih. Oh iya Bu, tentu saya sebagai guru berkeinginan ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi Bu di sekolah saya. Jadi saya ingin melihat teman-teman guru yang lain bisa mengajar dengan berbagai metode dan mode pembelajaran yang tentunya bervariatif. Juga penggunaan berbagai jenis medianya dan pemanfaatan sumber belajar, sarana belajar di sekolah itu dimanfaatkan sevariatif mungkin. Begitu, Bu.
Oke, jadi intinya nih bisa saya tangkap nih dari Pak Ondang ceritakan tadi bahwa Pak Ondang itu ingin ada perubahan secara besar-besaran lah mungkin gitu ya, terjadi pembelajaran yang bervariatif gitu ya, juga pembelajaran yang inovatif ya, kekinian lah Pak ya, ya sesuai dengan ini kan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus ini berkembang sesuai zaman dan kodratnya gitu ya Pak ya. Nah, pembelajaran yang bervariatif ini merupakan sebuah keharusan nih, sebuah kondisi dalam upaya mengakomodir keberagaman saya. Tentu saja ada apalagi apa itu Pak pembelajaran Berdiferensiasi. Nah itu, kalau boleh saya bertanya nih, kira-kira untuk sekolah Bapak sendiri saat ini ya menurut Bapak nih, berada di level mana sih, 1 sampai 10 lah, gimana tuh kira-kira? Tentang Iya Bu, kalau saya diberikan percaya untuk menilai diri sendiri lah boleh katakan untuk sekolah saya berkenaan dengan pembelajaran bervariatif ini Bu, kalau menurut saya masih di level 5 Bu, karena memang masih banyak teman-teman guru yang belum memanfaatkan berbagai sumber belajar yang bervariatif, walaupun memang sudah ada beberapa yang sudah melakukan atau melaksanakan pembelajaran yang dengan sumber yang bervariatif, tapi saya pikir masih kurang memadai Bu. Jadi saya katakan di level 5 itu karena memang masih banyak sekali kawan-kawan guru lain yang belum memanfaatkan berbagai sumber yang bervariatif. Oke nih, saya dapat nih kuncinya nih dari Pak Ondang bahwa saya sudah juga catat nih Pak Ondang sudah menilai nih pertama diri sendiri ya, secara terintegrasi di sekolahnya bahwa levelnya berada di tingkat 5 nih ya, di level 5 nih ya. Nah, kira-kira nih dari hasil apa ya yang ingin Bapak Ondang lakukan, kira-kira berapa target yang ingin Pak Ondang capai untuk terjadinya perubahan dalam mengajar pada rekan-rekan Pak Ondang di sekolah? Ya Bu, jadi saya sebenarnya karena ini tahap awal, jadi tidak muluk-muluk sebenarnya kalau bicara tentang target. Sebenarnya tidak tinggi-tinggi dulu, mungkin di angka 7 atau 8 lah Bu. Memang sebenarnya idealnya lebih dari itu, tapi bagi saya perubahan untuk awal-awal ini cukup segitu dulu, walaupun belum signifikan, nanti pelan-pelan akan ada perubahan yang lebih baik lagi gitu Bu. Jadi memang begitu ya Pak ya, kalau kita mau menggerakkan itu memang sulit ya Pak ya, untuk kita mengubah mindset rekan-rekan kerja kita itu aduh tidak semudah membalikan telapak tangan Pak. Saya juga pernah mencoba itu. Nah, kalau begitu nih ya, selanjutnya nih saya ingin bertanya kira-kira langkah seperti apa sih yang akan Bapak ambil untuk melakukan perubahan terhadap ya kualitas pembelajaran lah bagi guru di sekolah Pak Ondang? Ya, begini Bu, mungkin yang harus pertama kali saya lakukan adalah mengajak diskusi bersama guru-guru yang punya keinginan untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Mungkin melalui kombel kami atau diskusi kami sama-sama kami di ruang guru. Setelah berdiskusi, mungkin saya mencoba untuk menjadi pendamping atau memberikan pendampingan dengan cara memberikan mentoring Bu kepada teman-teman yang seide atau sepemahaman dengan saya untuk melakukan perubahan atau memperbaiki diri dalam hal meningkatkan variatif pembelajaran di kelas Bu. Oke, baik. Sudah saya catat nih Pak Ondang ya. Jadi Pak Ondang ini sangat ingin kolaborasi ya dengan berdiskusi dan saling berbagi mungkin ya, melakukan pendampingan untuk guru-guru ya Pak Ondang ya. Bagus itu, luar biasa itu Pak Ondang. Nah, kira-kira strategi apa lagi nih Pak Ondang yang akan Bapak lakukan nih?
Selain Iya Bu, Mm-mm. mungkin setelah saya berdiskusi dengan teman-teman sejawat saya di sama-sama guru, mungkin untuk skup yang lebih luas, saya berencana ingin mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah saya agar dilaksanakan kegiatan workshop untuk guru-guru secara keseluruhan di sekolah kami, Bu. Wow, itu luar biasa nih. Untuk jangka waktu yang dekat, yang lebih nyaman, mungkin ya. Ini ya Pak Undang ya. Kira-kira apa nih bentuk dari apa ya namanya actionnya Pak Undang dalam memberikan pendampingan dalam bentuk mentoring. Kira-kira apa tuh Pak Undang? Ya Bu, rencana saya akan meminta bantuan guru-guru yang memiliki keahlian IT yang bagus, dan saya akan berkolaborasi dengan beberapa guru yang juga mempunyai kegelisahan yang sama tentang pembelajaran di sekolah kami ini, yang sehingga nanti kegelisahan kami ini bisa terjawab dengan baik untuk meningkatkan pembelajaran kami sebagai guru di kelas, Bu. Ya, sebenarnya di sekolah Pak Undang kan tadi Pak Undang sudah menyebut-nyebut tuh ada Kombel. Sebenarnya kan ini ya Pak Undang ya, ada peluang sekali di situ ya, gitu ya. Ya. Juga saya support nih Pak Undang dalam apa ya, meminta bantuan guru-guru yang memiliki keahlian IT di sekolahnya itu untuk berbagi dengan teman-teman tadi yang mungkin banyak senior lah Pak ya. Jadi itu hati-hati sekali kita dalam mengajak mereka ini karena para senior ini, waduh, sensitif sekali tuh Pak ya kalau kita mau ngajak berubah gitu ya. Kira-kira nih ya, bagi Pak Undang nih, tadi Pak Undang sudah cerita banyak tentang apa ya kegelisahan Pak Undang mengenai rekan-rekan kerja yang mungkin konservatif gitu kan. Nah, apa sih yang Pak Undang dapatkan dari percakapan kita hari ini, Pak Undang? Ya Bu, alhamdulillah dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu terkait langkah-langkah yang memungkinkan akan saya lakukan ke depan untuk meningkatkan performa guru di sekolah kami dalam mengajar di kelas agar para guru ini di sekolah kami ini bisa mengajar dengan lebih bervariatif, Bu. Oke. Wah, tidak terasa nih Pak Undang ya. Kayaknya lebih dari 15 menit nih kita bicara nih, bincang-bincang nih Pak Undang ya. Baik. Saya menunggu cerita-cerita lagi nih yang lebih seru dari Pak Undang ya. Supaya nanti kita bisa berdiskusi kembali nih. Jangan lupa ya Pak Undang ya, kita terus berbagi dan berkomunikasi ya, dan berkolaborasi Pak Undang. Oke Pak Undang, terima kasih untuk waktunya siang hari ini dan saya sangat mengapresiasi Pak Undang sudah percaya dengan saya untuk menceritakan tulisan Pak Undang. Semoga kedepannya planning Pak Undang dan actionnya nanti akan terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih Pak Undang. Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Mute, masih di mute. Bu Marwia, masih di mute. Maaf. Oke. Assalamualaikum Bu Helen. Waalaikumsalam Bu Marwia. Oke, luar biasa. Tadi saya sudah melihat ya pelaksanaan praktik kucing Bu Helen terhadap Pak Undang tadi Bu Helen. Luar biasa ya Bu Helen sudah bisa ya memberikan memandu coaching tadi bersama Pak Undang begitu ya. Nah, Bu Helen kembali kita berdiskusi ya. Setelah Bu Helen tadi mengcoach Pak Undang, nanti saya akan berikan masukan untuk Bu Helen terkait tadi pelaksanaan praktik coaching Bu Helen dengan Pak Undang gitu ya. Nah, Bu Helen, nah bagaimana sih Bu Helen menilai performa Bu Helen tadi dalam mengcoach Pak Undang?
Gimana ya Bu ya, ketika kita menilai performa kita sendiri itu, aduh. Tapi saya cukup puas tadi Bu ya, ketika saya melakukan proses coaching dengan Pak Undang, saya merasa bahwa saya sudah mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee, yaitu Pak Undang tadi, dan saya melihat bahwa coachee bisa mengembangkan pemikirannya gitu kan, bahkan tadi muncul emosi dari coachee untuk melakukan perubahan diri terkait pengembangan dirinya gitu. Oke, baik. Saya juga melihat itu ya, Bu Helen ya. Jadi coachee tadi betul-betul sepertinya bisa ya, bisa mengeluarkan ya hasil pemikirannya terkait permasalahan dirinya. Kemudian dia juga bisa memberikan perubahan ya, melakukan ide-ide perubahan pada dirinya. Nah, kalau boleh tahu nih apa yang membuat Bu Helen mempunyai penilaian seperti itu nih Bu Helen? Menurut saya nih Bu ya, sebuah proses coaching itu sangat ditentukan oleh bagaimana cara seorang coach itu bisa mengembangkan coachingnya. Jadi bagaimana cara seorang coachee bisa lebih berkembang itu sangat ditentukan oleh pertanyaan berbobot yang diajukan oleh seorang coach. Nah, kunci dari kesuksesan proses coaching itu bisa dikatakan sangat ditentukan oleh pengajuan pertanyaan yang berbobot ini, Bu Marvia. Walaupun terkait kompetensi mendengarkan dengan baik dan presence ya, hadir sepenuhnya, juga sangat mempengaruhi, itu saling keterkaitan ya Bu Marvia ya. Tadi saya melihat bahwa coachee yaitu Pak Undang menunjukkan adanya perubahan pemikiran nih, ada paradigma baru yang akan Pak Undang lakukan, bahkan tadi Pak Undang juga menemukan pemikiran yang sebelumnya tidak pernah muncul, yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kemudian ketika saya gali dengan pertanyaan berbobot, akhirnya si coaching menemukan pemikiran yang baru gitu kan. Dan di situ terlihat bahwa ada kepuasan ditujukan oleh si coachee melalui ungkapan-ungkapan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Begitu Bu Marvia. Oke, luar biasa ya Bu Helen. Jadi saya senang sekali ya Bu Helen bisa memberikan memfasilitasi dengan teknik coaching yang baik kepada coachee tadi ya, kepada Pak Undang. Nah, Bu Helen, boleh juga ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya terkait praktik coaching yang sudah lakukan. Memang saya lihat Ibu Helen sudah sangat baik ya dalam mengcoach Pak Undang gitu ya. Saya lihat juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sudah berbobot menurut saya begitu ya, karena bisa menggugah pemikiran coachee begitu ya. Nah, jadi Bu Helen itu menurut saya sudah sangat baik loh dalam mengcoach Pak Undang. Bagaimana nih menurut pendapat Bu Helen mendengar hal ini? Saya sangat berbunga-bunga Bu mendengarnya Bu, rasanya mau melambung-lambung ya. Saya senang ujian kembali Bu Marvia itu kasih saya Ibu, kalau Ibu memberikan umpan balik seperti itu, kalau memang saya sudah dinilai baik oleh Ibu dalam mengcoaching saya tadi, yaitu Pak Undang. Ini sebenarnya nih Bu, saya masih belum merasa puas dengan praktik coaching saya tadi Bu. Saya kayaknya punya ekspektasi yang lebih tinggi dari tadi Bu. Saya merasa benar-benar, aduh seharusnya saya tadi tidak mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Seharusnya tadi saya tidak memotong pertanyaan seperti itu. Gitu loh Bu, menurut saya gitu. Oke, baik Ibu Helen. Bagus itu Ibu ya, saya setuju sekali. Jadi memang ya kita tidak boleh merasa puas ya dengan apa yang kita capai saat ini gitu ya. Nanti ke depannya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu Helen. Iya Bu, betul kata Ibu. Terima kasih ya Bu ya atas pengertiannya gitu. Oke, saya masih ada nih yang mau disampaikan terkait coaching tadi Bu. Jadi saya melihat ya Bu Helen bahwa di sini Bu Helen itu masih perlu lebih fokus lagi dalam mengcoach begitu ya. Sebenarnya tadi saya lihat itu ada pertanyaan yang bisa lebih digali lagi lebih mendalam oleh Bu Helen ya waktu mengcoach Pak Undang ini.
dan cukup penting itu. Namun Bu Helen tidak melakukannya begitu. Nah, mungkin Ibu Helen ini tadi kata saya perasaannya kurang ya, kurang fokus juga mungkin sehingga terlewatkan. Jadi sangat penting ya Bu, fokus hadir seutuhnya saat coaching sehingga kita bisa mensimulasi pemikiran coaching ini secara komprehensif. Bagaimana menurut Bu Helen tentang hal ini? Oke, baik Bu, betul sekali sih yang sudah Ibu Marwia ungkapkan tadi, bahwa memang kayaknya memang saya susah fokus gitu Bu ya. Mudah sekali terpecah konsentrasi ketika saya melakukan proses coaching. Ada seseorang yang lewat itu sudah memecahkan konsentrasi saya gitu kan. Apalagi ketika misalnya notif HP saya berbunyi gitu kan, itu fokus saya sudah pecah gitu Bu. Saya memang itu karakter saya mungkin ya Bu ya, yang harus saya benahi gitu ya Bu ya. Saya tidak bisa terganggu sedikit saja kadang yang membuat konsentrasi saya itu buyar gitu. Aduh, ternyata ini teramati oleh Ibu ya. Aduh, saya malu nih Bu. Betul Bu Helen ya. Mungkin semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Helen ya. Nah, Bu Helen, dari diskusi kita hari ini nih, apa yang sudah terbayang oleh Bu Helen nih? Apa yang akan dilakukan ya oleh Bu Helen untuk meningkatkan lagi performa Ibu Helen di area mengajukan pertanyaan berbobot ini? Mungkin Ibu Helen juga bisa menyampaikan langsung kapan waktunya gitu ya Ibu Helen merealisasikan komitmen ini. Betul Bu, terima kasih nih ya. Nanti saya akan mencoba mempraktikkan coaching ini terhadap rekan sejawat saya. Kebetulan saya selalu terlibat dalam kegiatan supervisi di sekolah. Saya juga penggerak komunitas belajar di sekolah saya, Ibu. Jadi nantinya saya akan berbagi praktik lah, terutama teknik coaching ini ya Bu ya, sesuai dengan alur supervisi dan juga alur Tirta. Jadi di awal ini mungkin dalam waktu yang dekat yang akan saya lakukan adalah, karena kita akan observasi juga ya Bu ya di periode Juli Desember ini, saya akan membagikan teori ini kepada teman-teman melalui komunitas belajar di sekolah saya. Kemudian akan berkolaborasi dengan sesama teman yang sudah menjadi guru penggerak gitu Bu ya. Lalu kita akan melakukannya mungkin dalam waktu dekat, akan melakukan ini ya, meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan in-house training ya Bu sebelum melakukan observasi. Kemudian akan memberikan penyegaran lah kepada teman atau rekan sejawat yang lainnya tentang teknik coaching ini pada supervisi akademik. Ya, kita harus ada pra observasi, kemudian pasca observasi, yaitu dengan melakukan coaching ini Bu. Begitu Ibu Marwia. Oke, baik Ibu. Jangan lupa nanti Bu Helen mencatat semua kejadian ya, dan hasil pengamatan Bu Helen dalam mempraktikkan dan melaksanakan tadi merealisasikan komitmen Bu Helen itu ya dalam form supervisi akademiknya. Nah Bu Helen, sebagai penutup nih, kalau saya minta Bu Helen membuat sebuah pernyataan, apa yang didapat dari proses coaching ini, seperti apa pernyataannya Bu Helen? Baik Bu Marwia, yang pertama-tama saya berterima kasih kepada Ibu Marwia karena sudah menyediakan waktu untuk berdiskusi bersama saya ya pada siang hari ini Bu Marwia. Terima kasih. Dari kemarin juga Ibu Marwia sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya. Kemudian Bu Marwia juga memberikan umpan balik yang luar biasa. Itu sangat membantu saya untuk berbenah dan memperbaiki diri, untuk meningkatkan kompetensi saya dalam teknik coaching ini. Kemudian yang kedua, saya juga senang sekali Ibu Marwia sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang akhir-akhir ini mengganggu pikiran saya, dan sekarang saya menjadi lebih ringan lah, lebih comfort, lebih nyaman lah, karena mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Jadi saya baru menyadari bahwa coaching merupakan sebuah proses yang penting untuk
pengembangan diri seseorang nih Bu Maria ya. Kemudian ini tidak berlaku hanya untuk guru, tapi juga untuk murid kita. Kita juga bisa menerapkannya kepada murid kita untuk menggali potensinya, untuk mengembangkan potensi akademiknya, juga non-akademiknya Bu Maria. Oke, luar biasa Bu Helen ya. Semoga Bu Helen nanti bisa merealisasikan ya apa yang menjadi target rencana Bu Helen ke depannya terkait praktik kucing di sekolah Bu Helen ini. Oke, semangat ya Bu Helen. Terima kasih Bu Maria. Ya. Oke, mungkin diskusi kita pada siang hari ini kita cukupkan Bu Helen ya. Saya berharap Ibu Helen akan kembali ya membuat janji kepada saya untuk diskusi kembali. Siap Bu Maria, segera. Oke, terima kasih Bu Maria. Oke, selamat siang. Selamat siang Bu Maria. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maaf Ibu Maria. Alhamdulillah Ibu Maria, waalaikumsalam. Kabar baik Ibu. Gimana kabar baik Bu ya? Baik. Iya. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah Bu Helen, saya juga baik. Saya senang sekali bertemu dengan Bu Helen hari ini karena kita sudah sepakat ya bertemu untuk berdiskusi nih terkait pengembangan kompetensi kucing dari Bu Helen nih. Bukan demikian Bu? Iya, saya juga senang loh bertemu dengan Ibu Maria hari ini. Benar sekali Bu, saya jadi butuh teman sharing nih untuk membantu saya dalam mengembangkan keterampilan coaching saya ini Bu. Iya, oke. Terima kasih Bu Helen sudah mempercayai saya menjadi mitra dalam diskusi siang hari ini. Saya akan mencoba membantu semampu saya agar Bu Helen bisa mencapai keterampilan coaching sesuai dengan prinsip coaching ya. Nah Bu Helen, terkait nanti ada kompetensi coaching ini, nah Bu Helen nih mau di bagian mana nih kompetensi yang ingin dibantu nanti? Jadi gini Bu ya, saya itu sebenarnya di kompetensi coaching saya buta sekali dalam teknik coaching ini. Jadi mungkin saya ingin mencoba mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Susah sekali saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu. Sudah saya sering latihan gitu kan, dengan dengan teman gitu. Tapi perasaan saya masih kurang aja, Bu, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Oke, Bu Helen. Jadi dari ketiga kompetensi ya, hadir sepenuhnya atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Helen ingin ya fokus untuk meningkatkan keterampilan di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bu Helen juga sudah menyadari ya kata Bu Helen tadi ini penting begitu ya. Nah Bu Helen, mengapa nih kalau boleh tahu saya Bu Helen memilih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot nih, pasti ada alasannya gitu ya. Dan kira-kira apa menjadi alasan Bu Helen memilih kompetensi ini dan apa sih yang indikator ketercapaiannya nanti bahwa kompetensi yang berbobot ini bisa berhasil seperti itu? Jadi saya memilih fokus di kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu Maria ya, itu disebabkan ada tantangan tersendiri loh bagi saya Bu Maria ya. Jadi menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot ini sangat menentukan bahwa seorang coach itu bisa dikatakan terampil atau tidak. Itu merupakan kalau saya label itu adalah kunci dalam praktik coaching gitu ya. Jadi tentu sebagai seorang coach kita juga harus mampu mengajukan pertanyaan yang bisa menggugah seseorang itu untuk berpikir kritis, atau juga pertanyaan yang diajukan itu bisa menstimulasi pemikiran coach gitu. Nah itu juga penting juga. Jadi seorang coach itu untuk memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Nah itu kan spontanitas sering ya Bu ya, karena kita betul. mendengarkan dari coach kita. Jadi pentingnya seorang coach memunculkan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya oleh si coach gitu kan. Nah juga bisa juga memunculkan
atau mengungkapkan emosi lah, emosi atau nilai diri yang dapat mendorong seorang coach itu membuat sebuah action bagi pengembangan dirinya gitu kan. Disinilah pentingnya menurut saya seorang coach itu harus memiliki keterampilan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Nah, dan menurut saya sih indikator ketercapaian coaching itu yaitu ketika coaching merasa puas atas dialog coaching yang sudah dilakukan pada proses coaching itu sendiri, dan coaching juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga coaching berhasil merumuskan langkah konkret apa sih yang akan dilakukan ke depannya gitu, Ibu Maria. Oh, luar biasa ya Bu Helen ya. Saya bisa menangkap bahwa Bu Helen ini sangat menyadari betul ya begitu pentingnya terkait keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Ya memang betul, saya sependapat juga dengan Bu Helen bahwa berkembang tidaknya pemikiran seorang coach itu sangat tergantung dari pertanyaan ya yang diajukan oleh seorang coach. Nah, bila yang pertanyaan itu yang diajukan dapat menstimulasi pemikiran coach, maka tentu coach akan sangat terbantu karena dirinya bisa munculkan mungkin hal-hal baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. Atau bisa dikatakan keberhasilan coaching ini sangat bergantung sekali nih dari pertanyaan yang diajukan oleh seorang coach. Nah, di sini saya melihat Bu Helen merasa sangat antusias untuk bisa menguasai keterampilan ini. Nah, selanjutnya apa harapan Bu Helen dengan adanya diskusi kita pada siang hari ini? Harapan saya tuh Bu ya, Bu Maria ya, nggak muluk-muluk sih Bu. Saya ingin ada perubahan yang signifikan, terutama ya peningkatan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini Bu. Jadi mohon bimbingannya nanti ya Bu Maria ya, saya ingin nanti Ibu juga bisa memberikan masukan terkait coaching yang akan saya lakukan kepada rekan saya yaitu Bu Desiana. Oke. Nah, kalau menurut Bu Helen pada level berapa nih kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang Ibu Helen miliki saat ini gitu ya, kalau kita buat rentang antara 5 sampai dengan 10? Sulit juga nih Bu ya, kemampuan saya tuh dari 5 ya Bu ya, 5 terendah, 10 tertinggi. Aduh, setengah saja saya nggak nyampe nih Bu, mungkin 6,5 lah Bu ya, 6,5 lah mungkin ya. Oke. Baik Ibu Helen, tentunya harapannya nanti ya Bu Helen bisa naik nih levelnya ya, begitu dengan adanya proses coaching ini gitu ya. Nah, baik Bu Helen, nanti akan saya lihat ya bagaimana Bu Helen meng-coach Bu Desi gitu ya. Dan saya juga akan melihat memfokuskan pada area pengembangan yang kita sepakati hari ini yakni mengajukan pertanyaan berbobot begitu, dan ini sudah saya catat ya Bu Helen. Tinggal Bu Helen silakan melaksanakan proses coachingnya bersama